Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda pada fisik mantan jika ia menderita bersama orang ketiga. Ya. Jadi ketika mantan berkhianat dan lebih memilih orang ketiga daripada kita, ada yang kemudian bahagia, tapi banyak juga yang kemudian makan hati bersama pasangan barunya. Ya, kalau hati yang merasakan, kan lisannya bisa mengatakan sebaliknya. Dia menderita tapi kata lisannya dia bahagia. Dia menderita tetapi ketika dia posting di media sosialnya, dia mengatakan bahwa dia bahagia. Kenapa dia melakukan begitu? Ya karena dia tidak mau malu kan. Dia yang memilih, kemudian kalau dia bilang dia menderita bersama orang ketiga, kan dia malu. Nah, maka dia akan mengatakan sebaliknya dari apa yang dia rasakan. Tetapi ketika hati merasa menderita, fisik, ya tubuh seseorang itu tidak bisa mengatakan sebaliknya. Yang bisa mengatakan sebaliknya cuma lisan dan jempolnya. Tetapi fisiknya akan bercerita dengan jujur. Nah, jadi tandanya yang pertama, yang bersangkutan akan mengalami perubahan berat badan. Ya. Jadi mayoritas kalau orang stres memang jadi lebih kurus ya. Kulitnya terlihat kisut dan kusam. Itu orang yang sedang stres. Ketika bersama Anda beratnya ideal, misal 65-70 kg, karena tingginya 175 ya. Tetapi ketika dia bersama orang ketiga, beratnya tinggal tersisa 45 kg, karena stres dan lelah. Nah, tapi ada juga sebagian kecil ya, yang ketika dia stres, jadinya makan terus, jadi gemuk. Ya. Gemuk orang yang bahagia dengan gemuknya orang yang stres dan menderita, itu beda ya. Jadi kalau gemuknya orang yang bahagia itu terlihat pancaran kebahagiaannya itu terlihat, kulitnya lebih berminyak begitu kan, kemudian terlihat lebih bugar, lebih segar. Tetapi gemuknya orang yang stres, menderita, terlihat gemuk yang tidak sehat. Ya. Kalau bahagia itu segar, kali ini terlihat kuyu, terlihat lemes. Ya. Kemudian terlihat berat. Ya. Ada kan orang yang bertambah bobot tubuhnya tetapi tetap lincah. Tapi kalau orang stres dan menderita kan artinya dia jadi jarang bergerak tuh, lebih banyak tidur dan seterusnya, sehingga badannya menjadi lebih besar dan gerakannya menjadi tidak selincah sebelumnya, padahal usianya masih muda. Terjadi perubahan pada berat tubuh yang bersangkutan. Kemudian tandanya yang kedua ya, ketika si mantan ini menderita bersama orang ketiga, maka Anda akan melihat bahwa yang bersangkutan kelihatan tidak bahagia. Ya. Jadi tidak bahagia itu seperti apa? Wajah ya, yang paling mewakili. Orang yang tersenyumnya ikhlas, betul-betul bahagia, tertawanya lepas. Dengan orang yang memaksa tersenyum,
di foto di media sosial, itu kelihatan. Ya. Dan orang biasanya yang stres itu akan kelihatan jauh lebih tua daripada usianya. Usianya baru 35 tahun misal, atau 33 tahun. Tapi sudah kelihatan seperti orang usia 50 tahun. Ya. Keningnya, kan orang kalau mikir terus ya, keningnya ada garis-garis, kecuali kalau kita memang sedang berpikir ya. Kalau sedang berpikir kan kita gerakkan. Tapi kalau sedang rileks saja, ya tidak ada garis-garis di kening. Nah ini sudah, dia dalam keadaan tidak berpikir ya, garis-garis di keningnya sudah banyak keriputnya. Kemudian keriput-keriput di wajahnya. Kulitnya kelihatan lebih tua dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia makan hati dan tidak bahagia bersama orang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting ya, stresnya hati itu juga punya pengaruh yang sangat besar kepada fisik seseorang. Kemudian jadinya seperti apa? Nah, jadi sebelum kita bahas nih yang ketiga lebih jauh, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, hati yang stres berpengaruh kepada pikiran, pikirannya stres berpengaruh kepada fisiknya, sehingga orang yang stres, makan hati dan menderita itu jadi penyakitan. Orang yang bahagia itu jadi sehat. Tetapi orang yang stres, banyak pikiran, itu menjadi sakit-sakitan. Misal orang ketiga ini mintanya macam-macam. Ketika bersama Anda, ya Anda orang yang nerimo ya. Diberikan apa saja Anda berterima kasih. Ya. Sementara orang ketiga ini mintanya macam-macam. Minta rumahnya yang 3 lantai, yang pakai lift. Ya. Kemudian kalau Anda mungkin jalan-jalan piknik dekat-dekat rumah saja sudah bahagia. Nah, kalau orang ketiga ini pokoknya ngobrolnya, field tripnya harus ke luar negeri terus ya. Kemudian Anda disodori makanan apa saja, bahagia dan bersyukur. Sementara orang ketiga, makanan maunya yang mahal terus. Kalau makan di luar di tempat yang mahal dan seterusnya. Sehingga dia stres. Karena mikir terus tuh. Ini baru tanggal 6, baru gajian 6 hari, tapi gaji sudah habis. Jadi berpikir terus. Baru mau istirahat, sudah dibangunkan, ayo laptopnya dihidupkan, suruh bekerja pokoknya, cari duit yang banyak. Nah, ya, sehingga ya paling tidak ya kalau orang stres itu jadi asam lambung, ya, jadi sakit mah, kemudian macam-macam. Nah, jadi itulah hikmah ya yang sangat berharga, bahwa kita sebagai manusia harus selalu bersyukur. Ya. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu Allah berikan tambahan kenikmatan yang amat sangat banyak. Tetapi ketika orang tidak bersyukur, mantan sudah memiliki Anda, tetapi dia tidak pernah bersyukur. Dia pengen yang lebih terus.
maka dia pergi dan mengkhianati Anda. Dia berpikir akan menemukan seseorang yang lebih dari Anda, tetapi justru menemukan seseorang yang membuat dia makan hati dan tidak bahagia. Ya, coba kalau dia terus bersama dengan Anda, selalu bersyukur, maka mungkin dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, ya, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Dan ketika kalian tidak pandai bersyukur, ya, atau tidak bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau kita bersyukur, yang bertambah adalah kenikmatannya. Tetapi ketika kita tidak pandai bersyukur, yang ditambahkan adalah azab untuk hati, jadi stres terus. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.